Nah, dengan munculnya para pasukan suci pemerintahan dunia nih, ini serasa menjadi bentuk perlawanan paling sengit pada akhirnya ke tentara militer oposisi sekarang ini, Revolutionary Army. Nah, acara pasukan yang dipimpin oleh manusia yang konon dengan mentalitas paling mengagumkan itu, Monkey D. Dragon, ada segudang alasan nih kenapa Dragon itu dicap pria paling menakutkan bagi pihak pemerintahan dunia, dan bajak laut ogah pula berurusan dengannya. Dia sejak awal telah menjalin hubungan dengan sejarah kuno Ohara, pria yang dengan lantang mendeklarasikan nih perang untuk sesuatu keadilan yang besar versinya. Nah, dia Dragon yang digadang-gadang akan berhadapan dengan Im Sama pula nih. Ternyata lawan dari pasukan revolusioner itu terus saja bertambah, dan pembanding itu sangat kuat setelah kemunculan God of Night. Bagaimana nih caranya Dragon membuat mastermind besarnya ke depan? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai si manusia paling mengerikan di dunia baru, penentang terbesar pemerintahan dunia, Dragon. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, jika kita amati nih, semakin kesini Oda itu semakin menampilkan sosok Revolutionary Army itu lebih dalam, terutama pemimpin mereka, Monkey D. Dragon. Reaksinya, diamnya, dan pergerakannya selalu saja menjadi pernyataan besar nih, mastermind seperti apa yang dijalankan oleh Dragon ke depan. Dia sempat mengatakan pada sebuah pesan, meskipun banyak yang menganggap diriku seperti seorang dewa dan tak terkalahkan, tetapi tetap saja aku masih seorang manusia yang punya khawatiran, rasa takut, dan juga rasa cemas. Nah, tapi mungkin hal seperti itu jadi lain ceritanya jika yang menghadapinya adalah sosok seperti Dragon. Kehadirannya sekarang memiliki tekad untuk benar-benar merevolusi dunia nih. Dia yang sudah membulatkan tekadnya semenjak insiden Ohara berpuluh-puluh tahun yang lalu. Janji besar itulah yang membuat Dragon membuat pasukan militer kuat dengan mentalitas tak tertandingi. Terlepas dari dia memiliki silsilah keluarga di dan hubungan keluarga yang kompleks antara ayah dan anak itu, tetapi tetap saja nih, menelisik cara hidup Dragon ketika muda memang mengesankan. Pandangannya hidup dan pemikirannya benar-benar tak tergoyahkan nih, muda, bebas, dan juga liar. Seperti itulah yang Vegapunk persepsikan dengan Monkey D. Dragon. Orang ini benar-benar musuh alami para dewa nih di Marijoa sana tentunya. Bahkan konon kala itu ada sebuah hipotesa jika mungkin saja Dragon ini akan ditakdirkan melawan sang Raja Marijoa, Im Sama. Karena takdir Dila yang membuat kemustahilan itu mungkin terjadi. Alasan kenapa Dragon itu dicap sebagai pria paling menakutkan adalah karena kemampuan dan bounty-nya yang diprediksi di atas para Yonko dunia baru sekarang. Kita tahu dalam sejarahnya tidak ada sekelompok yang benar-benar secara terang-terangan nih menentang angkatan laut dan pemerintahan dunia selain milik di Dragon. Jika kita ingat kala itu dalam tragedi Marineford saja nih, semua marinir dan bajak laut begitu terkejut ternyata Luffy sendiri adalah keturunan penjahat legendaris bagi mereka, Monkey D. Dragon. Nah, jika kita ditarik dengan kondisi sekarang ini, memang itu seperti sebuah perpaduan keluarga yang gila sih, dengan kemampuan Nika, Luffy sekarang, dan Dragon yang dicap sebagai paling kuat nih dalam Revolutionary Army. Nah, sungguh dua kombinasi ayah dan anak yang gila kan? Dan tahun ini sepertinya milik para pasukan revolusioner, karena mereka itu telah melakukan pergerakan yang sebenarnya nih membuat angkatan laut itu kerepotan. Mereka masuk ke markas Marijoa, Pangyasana, bahkan membawa kembali Bartolomeo Kuma nih kembali ke Kamabaka. Nah, sempat seperti itu. Yang menarik kala itu Revolutionary Army itu berhasil mengungkapkan rahasia melalui Sabo jika ternyata ada seseorang yang menempati tahta kosong Marijoa sana, dan itulah sang raja dunia. Mereka 20 negara pendiri itu telah bermanipulasi nih oleh ratusan tahun jika sistem tatanan itu dipimpin oleh seseorang yang sebenarnya Gorosei hanyalah kaki tangannya. Di chapter 1083 kemarin itu kita sudah mendapatkan kebenaran nih tentang hari itu. Hari di mana para pasukan revolusioner dengan para komandannya sudah mengacau nih di Holy Land sana. Hal yang menjadi teori kenapa Dragon ini sangatlah berbahaya, satu-satunya adalah tentang pria ini mengetahui informasi mengenai sejarah-sejarah yang ditutupi. Dia dekat nih dengan Vegapunk dan tentu wajar dia juga tahu akan hal itu. Kemungkinan besar Monkey D. Dragon itu mengetahui pula apa yang telah terjadi tentang kebenaran dari inisial D maupun Poneglyph, dan salah satunya tentu adalah Dragon. Kita bilang di sini salah satunya loh ya.
Dia mungkin menguak semua ceritanya dan justru merasa muak dengan apa yang sudah dilakukan oleh 12 kerajaan kepada para leluhurnya, dan memutuskan untuk menandai wajahnya dengan tato secara permanen sebelum pada akhirnya dia memilih untuk melawan serta membalas dendam untuk orang-orang dan bangsanya itu. Dan di chapter 1083 kemarin itu sudah menegaskan jika 8 negara dari persekutuan pemerintahan dunia yang membelot itu ingin melakukan kudeta. Nah, informasi seperti ini Dragon sendiri cepat tanggap nih karena relasinya yang begitu luas. Kita tahu jika kita perhatikan lagi baik-baik tatonya itu ada 3 sebuah kotak atau cube yang berada tepat di tengah-tengah tatonya. Kotak atau cube ini adalah gambaran dari Road Poneglyph itu sendiri. Nah, prediksinya seperti itu. Dengan cuma diketahui 3 saja nih Road Poneglyph yang ada, maka ada satu lagi Road Poneglyph yang benar-benar hilang, dan tato dragon itu karena cuma ada 3 juga, kemungkinan mengarah ke informasi tersebut. Nah, teorinya seperti itu. Atau memang nih jika dialah satu-satunya orang yang membawa dan menyembunyikan satu Road Poneglyph terakhir itu, sampai sekarang ini seorang seperti Nekomamushi tidak mengetahui kebenaran akan hal ini. Mungkinkah teori-teori tentang Road Poneglyph itu berhubungan dengan dragon? Jika kita bermain cocokologi lagi nih, kalian juga bisa lihat coba kembali di chapter pada saat pertama kali Road Poneglyph itu diperkenalkan. Itu ada pada chapter 818 dengan judul Inside the Wild. Nah, coba kalian lihat siapa yang menjadi cover story dari chapter itu. Ya, dia adalah Monkey D. Dragon, guys. Dari semua bukti yang ada, mulai dari tatonya yang berbentuk kubus dan juga berwarna merah layaknya sebuah Road Poneglyph, serta cover story di mana itu adalah chapter pertama kalinya Road Poneglyph diperkenalkan. Menurut kalian gimana nih? Apakah benar-benar juga Road Poneglyph terakhir memang disembunyikan oleh Monkey D. Dragon atau sekutunya? Atau minimal Road Poneglyph terakhir itu berkaitan dengan karakter yang satu ini? Kita tahu segudang informasi dan teori tentang dragon yang paling masuk akal kala itu ketika ia memperkenalkan kemampuannya dalam Lockton Dragon sendiri sepertinya memiliki sebuah buah iblis dengan kemampuan manipulasi elemen dan juga angin. Bahkan nih sebelum munculnya Im-sama, dia dianggap orang yang paling dekat dengan Uranus, karena kita tahu Uranus itu adalah referensi dari The Primordial, dewa-dewi Yunani sebelum era Olympians, di mana itu berhubungan dengan langit dan juga kemisteriusannya. Nah, kemunculan dragon kala itu dalam rangka menyelamatkan Luffy sempat membuat suasana langit itu mencekam dengan petir dan kilatan. Kemudian tiba-tiba hujan datang, dan di sanalah datanglah tsunami angin besar dan juga berwarna hijau itu. Nah, dari sanalah kemampuan dragon itu menjadi perbincangan serius nih, apalagi setelah kemunculan Im-sama. Dan di chapter 1084 ini nanti kita dikejutkan lagi dengan cerita-cerita Nefertari Lily. Nah, apakah semua itu akan berhubungan lagi nih? Dan apakah benar karena dengan karakteristik serangan yang bisa menjangkau area luar dari udara itu, Oda ini sengaja memberikan clue kepada kita nih, jika di suatu masa nanti dragon itu dipertemukan dengan orang paling penting dalam pemerintahan dunia. Nah, prediksi dari jawaban ini sepertinya memang iya nih. Jika tidak dengan Im-sama pun, setidaknya kita kemarin juga sudah diperlihatkan sosok yang muncul di Holy Land sana yang dibicarakan oleh dragon. Mungkin itulah lawan yang sebanding dengan para pasukan militer yang kuat itu, God Knight. Bagaimana nih cara dragon untuk mengalahkan mereka, dan deklarasi perang besar seperti apa yang sudah matang ia akan jalankan? Ketambahan sekarang nih, angin segar itu masih berada di pihak Revolutionary Army karena komandan kuat di kubu mereka telah kembali nih. Kakak Luffy sendiri, sang Kaisar Api Sabu. Itu akan menjadi penyeimbang menarik nih dan penambah kekuatan tempur terbaik dari pihak Revolutionary Army. Gimana? Sepakat dengan hal itu? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai si manusia paling mengerikan di dunia baru sekarang, penentang terbesar pemerintahan dunia, Monkey D. Dragon. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.